Ya, halo. Setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang bisection, eh, yang mana bisection itu adalah untuk mencari sebuah nilai X dengan menembak dua nilai sembarang yang terdiri dari satu nilai yang kecil dan besar. Sebenarnya masih ada satu lagi yang dia metode yang cukup bagus, yaitu namanya false position method atau linear interpolation method. Persamaan yang dipakainya sedikit berbeda dengan bisection. Kalau bisection kita cuma ngambil dari dua nilai yang mana itu berupa nilai sembarang, kita mencari titik di mana nilai x-nya itu akan menghasilkan 0. Kita ketika fungsinya akan berada 0 ketika kita masukkan fungsi pada metode false position method atau interpolasi yang sering disebut juga interpolasi. Kita melihat berdasarkan pada garis di ketika kita plot grafiknya. Seperti kurang lebih persamaannya seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah, kelebihannya apa? Nanti akan kita lihat sendiri kelebihannya. Kurang lebih ketika dia nilai aslinya yang dia buat ini, linear interpolation, dia akan memotong sebuah garis yang mana kurang lebih akan mengambil nilai yang hampir sama dengan nilai aslinya ketika kita memasukkan nilai sembarang dari yang sebelumnya. Kita pakai di sini tuh ada 1, 2, 3 nilai untuk diambil dari sembarang, yang penting masih di garis ini. Nah, nanti ketika di plot pada interpolasi atau metode interpolasi ini, ketika kita masuk sembarang, ini akan membentuk sebuah garis seperti ini. Ya, ini interpolasi linear. Untuk saat ini sampai itu dulu. Kurang lebih seperti ini. Agar lebih jelasnya, pola yang didapatkan dari pola interpolasi yaitu dari B0 plus B1 dikalikan dengan X. Ini X nilai aslinya yang kita input, dikurangi X1 plus B2 kalikan X min X1 X min X2. Yang ini berupa nilai sembarang yang kita plot tadi. Misalnya, nah ini posisi X nya kita ambil sembarang di sini. Yang sudah ada nilainya sudah terlihat seperti ini. Yang kita anggap ini sudah terlihat. Dengan X yang ini, yaitu nilai X yang belum terlihat, yang kita mau cari tahu nih ketika X-nya di sini dapat fungsinya itu di mana. Nah, dengan keterangannya adalah B0 adalah merupakan fungsi f X0 itu sendiri, yaitu yang pertama. Ini agak sedikit berbeda kalau saya biasa mulai dari 0 ya, sedangkan ini di buku Capra mulai dari 1. Tapi tidak apa-apa, yang penting konsisten ya. B0 adalah fx0 sendiri dengan bx x1, b1 nya adalah dari fx2 dikurang fx1. Oh ya, sorry, fx0 itu ketika ini 0 ya, dan fx3 ini ya, ini fungsi fx ketika fx3. Jadi dia ada 3 input, yang mana 1, 2, 3 nya itu seperti ini. Kita lihat dari buku Capra ya. Ini adalah bagaimana cara menghitungnya. Dari cross multiply ada banyak, tapi kurang lebih kalau disederhanakan nanti akan seperti tadi. Nah, ini
Yang pertama ketika dapatnya basis 12 dan 16, yang ini baru order 1, 12, 16, hasilnya adalah sebagai ini. Kita ingin cari XR nya itu berapa. Sekian iterasi ini segini. Kita ini lagi ya. Nah ini gambaran ketika lakukan. Ya, langsung kita coba. Tapi kali ini kita akan mencoba dengan persamaan yang berbeda. Yang paling enak itu kita coba inisiasikan dulu. Sorry tadi yang untuk di buku Capra dia X1 dan sampai X ini kita ikutin sama aja jadinya. Maksudnya tadi B0 itu ini tetap X1 karena ini tidak ada ya di ininya. Untuk pengulangannya itu dari hasil fx yang dari ini, mohon maaf diralat, maksudnya fx1 dengan B0 itu sama dengan fx1 atau fx0, B1 nya fx2 ini ya, nanti tinggal yang penting konsisten. Kita untuk persamaannya yang akan kita hitung kali ini kita ambil yang sederhana. Kita save dulu. Sudah terinisiasi. Ya. Kalau kita lihat dari persamaan ini yang sudah saya sederhanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Kita ambil kita ada 3 nilai X yang kita ambil karena kita mengambil dengan order 3 order ya, ini order pertama dan ini order kedua. Semakin banyak ordernya maka dia akan mendekati akurat karena semakin banyak plot grafik dari grafik yang kita ambil, yang kita dapatkan seperti dilihat di sini, semakin banyak titik-titik ini yang diisi, maka itu akan semakin membuat perhitungan kita makin akurat. Kita ambil contoh X1 sama dengan 0. Ya, di sini kita inisiasikan dulu X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 0 aja deh. Jangan. 3. X2 sama dengan 4 dan X3 sama dengan 6. Lalu kita masukkan dengan seperti pada pola ini. Dan jangan lupa fx sama dengan oke. Takut lupa. True kita masukkan, kita inisiasikan dulu true value-nya sama dengan y x. Nah, ini nilai yang akan kita cari. B0-nya sama dengan fx0-nya. Itu maka y sama dengan x1. Lalu masuk lagi. Kita ambil B1-nya sama dengan
Y2 X2 min Y X1 dibagikan X2 min X1 B2 nya. Nah, maka kita hasilkan X 1 sebagai penanda ini order 1 sama dengan Fx plus B1 tanda kurung dulu dikalikan dengan ini X1 X min X1 nya X min X1 kita coba dengan display Fx1. Nah, mari kita coba lihat juga dengan fprintf saja. Kita bisa bandingkan ini dengan YX ya. Hasil ordo 1 persen, 2 F dan nilai asli persen, 2 F. Coba kita lihat. Oke, cukup jauh karena mungkin kalau kita lihat nanti bisa dilihat plotnya. Ini karena masih order 1. Seperti yang mana kita tahu, seperti di sini. Kalau dia ordernya cuma 1, nah dia garisnya dia akan bisa makin jauh, tergantung dari kelengkungan fungsi itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba ini adalah order 2. Fx1 ditambah kita inisiasikan B2 nya. B2 nya adalah ini Y dari X3 min Y dari X2 dibagikan X3 min X2 min E1 lalu dikalikan X min X2 X1 dikalik lagi X min X2 kali ordo 1 kita pakai koma ordo 2 sen, 2 F. Nah, dia semakin menjauh ya. Coba kalau kita ganti dengan X nya ini 2 topi,
0, betul. Ini 2 kali pi. Ini 3 kali pi. Ya, kurang lebih hampir sama ya. Ini kalau fungsinya sin x, dia akan mengikuti nilai aslinya. Nah, untuk kita tahu juga ini harus ada errornya, maka kita buat juga sebagai penanda. Sebentar, kita pisahin. Ya. Lalu kita bandingkan bagaimana dengan errornya. Kalau errornya seperti pada kasus ordo 1, itu kita pakai absolute error dengan fx2 dv min fx2 fx1. Ini dikalikan 100. Oke. Kita buat baru lagi aja. Ordo 2. Kita ganti ini dengan error ganti fx2. Ini error 1, lalu ini error 2. Nah, sepertinya ada satu mistik sedikit pada ternyata di sini ada. Bagaimana kalau kita semakin sebentar, kita lihat dulu x2 x nya sama dengan pi 2 pi 3 pi. Agar lebih mudah. Oke. Sini bisa kita lihat. Kita balik lagi. Pada persamaan ini iya. Oke, hitung 2 sama dengan sebentar.
bagaimana kalau di masih sama. Di sini ada ke 30. Nah, ya. Mungkin kalau dilanjutkan lagi, maka dia akan hasilnya akan lebih akurat karena ini hanya 2 order saja. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi, ini salah satu kelebihannya untuk pola interpolasi, yang dimana kalau kita tidak sengaja input satu nilai value atau nilai yang aslinya itu sama, pasti dia akan langsung dapatkan. Nah, oh iya, hampir lupa ternyata kita kenapa bisa error seperti ini, karena semakin jauh rentang ini juga dia jarak errornya biasanya akan semakin jauh juga. Nah, ini bisa kita lihat dengan 2 order di atas. Oke, mungkin untuk yang order 2-nya bisa hasilnya itu justru malah cenderung tidak akurat ya dibandingkan dengan yang order 1. Tapi seiring dengan bertambahnya ordernya ini, maka dia nantinya akan lebih besar lagi. Maksudnya dia akan semakin lebih akurat lagi. Nah, ini kan 0,4 kemungkinan dia akan ini lebih ini lagi. Kalau ingin mencoba order 3 bisa, tapi cukup order 2. Kali ini kita cukup pakai order 2 saja. Silakan mencoba. Kalaupun mau pakai order 3 boleh, tapi tidak perlu muluk-muluk lah ya. Udah cukup saja sampai order 2. Sisanya bisa dikembangkan sendiri. Selamat berlatih.